Pernah nggak sih kamu ngerasa tiba-tiba sedih, tapi gak tahu kenapa? Atau kamu gampang cemas, gampang tersinggung, merasa gak aman? Padahal hidupmu kelihatannya baik-baik aja. Mungkin kamu juga sering mikir, aku kenapa sih? Kok gini banget? Tapi gak ketemu jawabannya. Kalau kamu pernah ngerasain itu, mungkin ada hal yang belum selesai. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu drama, tapi karena kamu pernah terluka. Dan lukanya itu gak harus besar. Kita sering salah paham soal trauma. Kita pikir trauma itu cuma datang dari kejadian ekstrem kayak kecelakaan, kehilangan orang terdekat, kekerasan fisik. Pokoknya, sesuatu yang dramatis. Padahal, gak semua trauma itu besar dan heboh. Ada trauma kecil, trauma diam-diam, trauma yang gak terlihat tapi menetap. Dan sayangnya, itu yang paling sering diabaikan. Coba kamu ingat-ingat, pernah gak waktu kecil kamu dicuekin saat lagi sedih? Atau tiap kali nangis malah dibilang, udah, cengeng banget, gitu doang nangis. Atau dibanding-bandingin terus sama saudara, sama tetangga, sama ekspektasi orang tua. Hal-hal kecil itu mungkin gak kamu anggap penting waktu itu. Tapi mereka nyangkut, mereka nyisa. Dan tanpa sadar, kamu tumbuh bareng mereka. Sekarang, kamu jadi orang yang gak nyaman nunjukin emosi. Kamu gak berani bilang enggak. Kamu takut gagal. Karena dulu tiap salah dimarahin, kamu jadi terlalu keras sama diri sendiri. Karena dulu kamu merasa harus selalu benar biar bisa diterima. Itu semua bisa jadi hasil dari trauma kecil, mikrotrauma, kata para ahli. Luka-luka mikro yang gak pernah diobati, karena kita sendiri gak sadar itu luka. Yang lebih parah, orang sekitar kita juga gak ngerti. Ketika kamu cerita tentang kecemasanmu, mungkin mereka cuma bilang, udah, jangan dipikirin, atau malah nyinyir, bersyukur dong, hidup kamu masih mending daripada orang lain. Padahal, luka gak bisa dibanding-bandingin. Gak ada yang berhak bilang siapa yang lebih berhak sakit. Yang sakit ya sakit, yang lelah ya lelah, yang trauma ya trauma. Sekecil apapun itu, masalahnya, trauma kecil itu licik. Dia sembunyi di balik kebiasaan, di balik karakter yang kamu kira memang kamu. Padahal itu mekanisme bertahan. Kamu jadi perfeksionis bukan karena kamu ambisius, tapi karena kamu takut dikritik. Kamu jadi people pleaser bukan karena kamu ramah, tapi karena kamu takut ditinggal. Kamu jadi pendiam bukan karena kamu pemalu, tapi karena kamu pernah diminta diam terlalu sering. Semua pola itu berawal dari sesuatu. Dan kadang, kita baru sadar setelah semuanya udah mengakar dalam. Tapi kabar baiknya, semua itu bisa dipelajari ulang. Kamu bisa kenal ulang sama dirimu sendiri. Dan prosesnya memang gak gampang. Kadang kita denial, kadang kita marah, kadang kita nyalahin diri sendiri. Tapi itulah bagian dari penyembuhan. Yang penting, kamu mulai sadar bahwa kamu punya hak untuk sembuh. Kamu gak harus nunggu sampai hidupmu hancur dulu. Gak harus nunggu orang lain ngevalidasi dulu. Kalau kamu ngerasa ada yang gak beres, berarti itu penting. Cukup kamu yang tahu, cukup kamu yang ngerasa, itu udah sah. Gak semua luka harus berdarah. Gak semua tangisan harus terdengar, dan gak semua trauma harus dramatis buat disebut trauma. Kadang, luka yang gak pernah dianggap luka, justru yang paling lama sembuhnya. Jadi, kalau kamu ngerasa ada beban yang gak kelihatan, jangan anggap enteng. Dengarkan dirimu, pelan-pelan, satu-satu, dan kalau kamu butuh bantuan, minta. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu berani. Dan mungkin, itu adalah bentuk self-love paling nyata. Mau menghadapi luka yang gak pernah diberi nama.